senang sekali saya Aya Nufus kembali hadir dalam episode yang kali ini juga akan seru dalam program Oke Zone Stories. Dan seperti biasa kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif, dan di awal segmen kali ini kita akan membahas terkait dengan bidang beauty supplement, dan sudah bersama dengan saya di studio kali ini Bapak Henry Yotania selaku Strategic Business and Partnership Director. Apa kabar Pak? Kabar luar biasa, Mbak Maya. Apa kabar, Mbak? Baik dong. Kita di sini selalu semangat untuk mewawancara ya, wawancara jadi kayak formal banget ya. Untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan orang-orang inspiratif, membahas seperti apa atau bagaimana background bisa mendapatkan penghargaan yang luar biasa Super Brands. Tapi sebelum saya tanya, saya ingin menginformasikan kembali kepada para Okezoners begitu ya, terkait dengan Super Brands, yang mana ini merupakan lembaga arbiter internasional terkemuka dan terpercaya di 90 negara yang memberikan penghargaan kepada brand yang berhasil membangun brand image, kemudian juga brand value, brand awareness, dan juga brand loyalty. Dan kemudian pastinya untuk mendapatkan penghargaan ini juga harus melalui proses yang panjang untuk kemudian mengidentifikasi brand terkuat dan bernilai tinggi di masyarakat. Makanya Bapak Heri hadir di sini, ini suatu kehormatan juga untuk kita bisa berbincang ya. Tidak usah berlama-lama lagi, mungkin saya ingin tanya dulu nih. Apakah ini pertama kali mendapat penghargaan Super Brands? Yes, ini pertama kali mendapatkan Super Brand. Nice. Gimana nih tim semua orang-orang di kantor pas dapat penghargaan gimana Pak? Wah, semua excited dan kita sangat bersemangat sekali ya. Dan terutama terima kasih kepada Super Brand juga yang sudah memberikan penghargaan ini. Suatu penghargaan yang kita raih cukup tinggi untuk produk kami dan membuat kita semua semangat dan terus ingin memberikan yang terbaik lagi untuk para pelanggan setia kami yang ada di seluruh Indonesia. Luar biasa. Tapi kalau boleh saya tahu, untuk produk Anda sendiri ini masuk dalam kategori beauty supplement ya? Beauty supplement. Kita menyebutnya seperti itu, beauty supplement. Beauty supplement. Iya. Oke, boleh dijelaskan Pak Heri mungkin produk apa nih waktu itu mendapatkan penghargaan Super Brands? Ya, kita mendapatkan penghargaan untuk produk DVN chewable collagen yang kita sebut seperti itu. Jadi produk ini adalah untuk wanita khususnya usia di antara 30 sampai 45 tahun atau 55 tahun juga bisa. Karena ini kan kesadaran wanita saat ini untuk mengkonsumsi produk yang bermanfaat untuk kesehatan, terutama untuk kecantikan kulit, itu sangat berkembang. Dan kita memberikan solusi untuk memberikan produk yang terbaik. Wow, luar biasa. Dia di awal aja strategic bisnisnya pasti udah luar biasa. Ada mungkin bisa ceritakan bagaimana sih DVN ini bisa mendapatkan penghargaan Super Brands ini? Ada sebagai strategic bisnisnya, silakan jelasin Pak. Ya, dengan adanya dukungan juga dari pelanggan-pelanggan setia DVN ya, yang sudah mencoba beberapa kali dan terus mengkonsumsi produk ini, dan juga untuk dukungan dari semua masyarakat Indonesia yang percaya kepada produk kami, terima kasih. Juga saya ucapkan terima kasih juga kepada dukungan yang diberikan oleh dealer-dealer kami yang tersebar di seluruh Indonesia yang berdiri sejak 2016 dan memasarkan produk ini, mempromosikannya kepada pelanggan-pelanggan dan memberikan informasi yang tepat untuk produk ini kepada pelanggan kami, sehingga pelanggan kami merasa puas dan terus untuk mengkonsumsi produk ini. Jadi itu salah satu kunci, dan juga didukung oleh partner-partner bisnis kami seperti KOL dan juga beberapa bintang yang juga untuk mempromosikan produk ini. Wah, ini sejauh ini menarik sekali karena tadi Anda katakan pasarnya adalah digital marketing juga. Betul. Ya. Dan ini tapi sebelum kita bahas detail ke situ, saya pengen tahu dulu nih, udah mendapat penghargaan Super Brands. Perubahan strateginya ada nggak Pak setelah mendapatkan ini? Apakah lebih udah ada penghargaan nih kita lebih gampang jualnya atau gimana? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan Mbak ya, bahwa penghargaan ini adalah kita seperti dilahirkan kembali dan memberikan semangat yang baru untuk kami dan khususnya juga tim-tim kami, yaitu di SVO atau sinergi via online. Kita akan membuat produk ini tentu saja juga logo-logo Super Brand kita akan masukkan ke dalam produk kami di setiap packagingnya, dan tentu saja kita akan mengedukasi pelanggan kami dan juga khususnya dealer kami bahwa apa sih itu Super Brand, bagaimana produk ini bisa mendapat Super Brand. Bukan hal yang mudah karena melalui proses yang panjang dan melalui beberapa survei yang dilakukan secara independen oleh AC Nielsen. Nah, jadi ini yang akan kita tonjolkan juga. Jadi dealer akan merasa lebih semangat dan lebih percaya diri dalam memasarkan produk ini, dan tentunya juga membuat rasa percaya kepada konsumen lebih meningkat bahwa produk ini sudah mendapat Super Brand. Super Brand luar biasa. Tadi ada katakan ada dealer. Emang pangsa pasarnya sendiri kemana sih Pak? Pangsa pasarnya sendiri memang kita memasarkan produk ini secara digital platform, melalui digital platform seperti digital platform.
Jadi kita masarkan melalui digital platform yang dilakukan oleh dealer-dealer kami yang tergabung dalam SVO, yaitu sinergi via online. Oke, tapi seperti tadi Anda katakan event ini targetnya adalah wanita, Betul. gitu ya. Tapi cowok nggak bisa juga Pak. Kan cowok juga pengen cantik, juga pengen fresh gitu ya, ganteng gitu. Walaupun target marketnya itu adalah 75% sampai 80% adalah wanita, tapi ini juga tidak terbatas untuk hanya wanita. Karena event seperti itu pun saya juga memakai, Pak Yaya. Nah, itu pantesan tuh, Bapak ganteng banget. Tadi saya pengen manggil Koko sebenarnya. Aduh, saya lebih nervous lagi. Lebih nervous lagi ya. Oke, Yeah. tapi sebelum kita bahas lebih detail lagi terkait dengan pasar begitu. Ini kan juga pembahasan yang nantinya akan cukup panjang juga. Kita juga penasaran tadi produk suplemen kecantikan juga tadi ya. Betul. Dikatakan terus sudah ada di hampir di seluruh Indonesia. Sampai seluruh Indonesia. Nah, dan digital platform. Awal mula Divian ini sebenarnya dari mana sih, Pak? Awal mulanya memang dari Malaysia. Jadi Malaysia didatangkan produk Indonesia, dan setelah kita coba trial dengan target market Indonesia, ternyata memang produk ini sangat cocok untuk masyarakat Indonesia, khususnya wanita, yang mendambakan kulit yang lebih bersih, lebih anti kerut dan sebagainya. Dan kami sejak 2016 kita sudah membuat satu platform juga yang membuat dealer-dealer kami itu lebih mudah untuk menjual produk DVN. Nah, juga kita akan perbaiki dari sisi konten pemasaran, dan juga tim yang membuat produk DVN ini, dan lebih kepada juga produk ini kita terus melakukan evaluasi. Apa sih produk ingredients yang kita bisa masukkan untuk menambah nilai dari produk DVN ini. Jadi suatu perjalanan panjang. Dari 2016 sampai hingga saat ini mendapatkan penghargaan, ini cukup perjalanan yang panjang juga. Betul. Boleh ceritain mungkin Pak Heri waktu itu ada nggak perjalanan serta tantangannya yang dirasakan hingga akhirnya sampai di Indonesia kan dari Malaysia ya, benar Betul, ya? betul. Nah, tantangan tentu saja ada ya di setiap bisnis, di setiap persaingan di pasar juga kita temukan. Nah, kita juga lihat di sini begitu banyaknya produk yang menuju sasaran target market itu untuk wanita, terutama kecantikan. Tapi kita selalu membuat suatu produk itu mempunyai daya jual atau mempunyai keunikan sendiri. Salah satunya dari produk DVN ini yang mempunyai keunikan sendiri adalah ini adalah satu tablet yang dikunyah. Jadi lebih efisien. Jadi Oh, ini tablet, berbentuk tablet berbentuk ya? tablet Nanti kita dan akan dikunyah. hadirkan juga di layar biar Okezoner bisa lihat. Nanti semua dapat satu. Semua dapat satu-satu. Wow. Sama orang di control room juga ya? Pasti. Oke. Jadi ini ada tablet yang dimana lebih mudah dibawa dan memiliki banyak ingredients yang bermanfaat untuk kecantikan kulit, seperti L-glutathione dan pomegranate, dan juga vitamin C tentu saja, dan kolagen. Oke, jadi perjalanan dari 2016 langsung masuk ke Indonesia. Di Indonesia. saat itu juga langsung melihat kenapa Indonesia? Karena seperti visi misi produk ini adalah menyasar segmentasi target market wanita yang ingin kulitnya itu lebih bersinar dan bercahaya dan lebih putih bersih. Oh, jadi saya cocok ya. Saya yang tan skin, suka golf di luar. Betul. Untuk menjaga kecantikan kulit harus minum suplemen. Betul. Nah, tentu saja ini bukan hanya di Indonesia. Sebelum 2016 itu dari Malaysia sudah menjual produk ini di negara yang lain, di negara-negara Asia yang lain, dan itu juga cukup berhasil. Maka kita lebih pede lagi untuk masuk ke Indonesia. Oke. Tapi sejauh ini masyarakat Indonesia seperti apa menerima produk Anda, Pak Henry? Sangat kalau saya bilang dari penjualan kita lihat bahwa salesnya itu semakin hari semakin dalam hitungan bulan itu semakin naik, Bu. Mbak. Jadi kita melihat pergerakannya ini, awareness wanita terhadap produk kecantikan seperti saya sampaikan sebelumnya juga mereka lebih aware. Jadi ini adalah satu kesempatan untuk kita lebih memberikan produk yang berkualitas dan juga servis yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia. Wih, luar biasa. Jadi untuk cewek-cewek di Indonesia yang pengen kulitnya bersinar dan bercahaya, Betul. kita langsung take a look DVN. Dan ini juga katanya DVN adalah suplemen kesehatan dan kecantikan nomor 1 di Asia Pasifik. Emang pasarnya di negara mana aja nih, Ya, Pak? seperti yang saya sampaikan bahwa sebelum masuk Indonesia kita sudah menjual khususnya di Malaysia, dan sampai saat ini karena ini dijualnya melalui digital platform. Oh iya, benar-benar. Ya, jadi lebih kita luas bisa ya. betul perusahaan kami bisa menjual sampai di seluruh negara. Dari Indonesia ke seluruh negara, asalkan negara itu mempunyai yaitu pengiriman logistik. Logistik. Gitu. Tapi sejauh ini? Sejauh ini dijual di beberapa negara Asia khususnya. Oh,
untuk produk ini. Jadi kita sangat bangga sekali di mana manufacture di Indonesia tapi kita bisa menjual sampai ke negara lain. Iya, tapi sebelum kita bahas logistik, wah sampai ke logistik nih. Saya pengen tahu macam-macam produknya apa nih. Nanti kita juga akan tampilkan di layar biar zoners bisa lihat jenis-jenis suplemennya apa aja Pak Henry. Ya, saat ini kita sudah mengeluarkan 3 produk ya, tapi kita fokus untuk ketiga produk ini. Selain produk DVN yang memang untuk wanita berusia antara 30 sampai dengan 55 tahun, juga kita mengeluarkan produk satu namanya Erogen. Erogen itu adalah untuk suplemen khusus untuk pria yang berusia antara 20 tahun sampai 55 tahun atau 60 tahun. Seperti kita ketahui bahwa setiap pria itu mengalami penurunan testosteron 1% setiap tahunnya, Mbak. Ya. Jadi kalau misalkan testosteronnya itu turun, itu berakibat kepada rambut rontok, kebotakan, juga ada kerutan dan juga perut membuncit dan lain sebagainya. Untuk itulah kita menghadirkan produk Erogen ini yang beberapa ingredientnya itu seperti tongkat ali, maka yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan stabilitas dari stamina setiap pria. Gitu. Jadi juga bisa untuk antioksidan dan juga bisa awet muda. Wow, semua orang mau awet muda. Ya, tapi khusus untuk pria ya. Tapi khusus untuk pria ya. Oke, tapi untuk yang suplemen cewek dulu nih, yang DVN wanita tadi, ada variannya lagi nggak? Mungkin ada beberapa varian, tapi keunggulan produk ini ingredientsnya adalah yaitu L-glutathione yang kita tahu bahwa ini ada the master of antioksidan dan juga vitamin C, kolagen, seperti itu. Jadi ada beberapa ingredients yang memang kita tambahkan supaya produk ini lebih efektif. Oke, jadi dia berupa pil gitu ya, terus tablet ya? dikunyah sehari 2 kali dan itu dikunyah, dan hasilnya itu walaupun bervariatif dari satu orang ke orang yang lain, itu bisa dilihat selama kurang lebih 2 minggu. Itu bisa dilihat. Nah itu khusus untuk yang DVN ya. Betul. Oke, selain itu mungkin ada lagi nggak varian-varian lainnya? Apa masih itu yang sekarang menjadi top of mind di masyarakat? Saat ini kita memang menggalakkan dan lebih fokus kepada DVN. Walaupun produk yang lainnya juga kita pasarkan. Tetapi dari sisi tim penjualan itu kita sudah pisah antara produk DVN untuk wanita dan untuk pria dan untuk kesehatan secara general. Wow. Tapi sejak awal keluar DVN ini memang sudah seperti itu, berbentuk tablet yang dihisap atau? Ya, betul. Pernah mengalami perubahan-perubahan? Tidak, karena ini adalah salah satu selling point kita juga ya, bahwa kita memberikan produk yang mudah. Tinggal dikunyah sudah memberikan manfaat yang berarti. Dibandingkan yang lain harus menyiapkan air untuk diaduk dan lain sebagainya. Tapi untuk DVN kita tinggal kunyah dan bisa dibawa kemanapun juga dan tidak akan mengganggu rutinitas aktivitas kita. Artinya tidak ada efek samping juga? Tidak ada efek samping karena semua produk yang dihasilkan oleh perusahaan kami itu adalah produk herbal. Jadi sudah tidak ada efek samping menggunakan produk-produk herbal. Ini semuanya yang sebenarnya wanita idamkan, yang nggak ribet, kemudian juga nggak gede packagingnya, simple karena dia berbentuk tablet gitu ya. Terus langsung dikunyah aja. Jadi harus minum air putih juga nggak sih? Kan katanya kalau mau cantik minum air putih aja yang banyak, berhudu gitu. Betul. Itu juga. Tentunya memang harus minum air putih ya, secukupnya. Okay. Karena itu untuk membantu juga proses antioksidan. Itu. Jadi memang harus ada bantuan air putih dan juga suplemen dari DVN. Betul. Oke. Yang satu lagi tadi terkait dengan cowok. Kenapa pasarnya di Indonesia? Seperti apa pasarnya di Indonesia? Pasar Indonesia ternyata saat ini memang kita lihat bahwa bukan hanya wanita saja yang aware terhadap kesehatan ya. Sejak kondisi pandemi kemarin, semua orang saat ini juga aware terhadap kesehatan. Untuk itulah kenapa kita bergerak di industri kesehatan. Kita memberikan produk-produk yang memang sangat bermanfaat untuk semua masyarakat. Tapi dalam produk ini kita mempositioningkan produk ini khusus untuk segmen tertentu seperti pria. Karena kita lihat selama ini kan wanita sudah oke. Nah sekarang pria kita buat produk, salah satunya adalah Erogen. Itu memang ada yang bilang wah ini untuk obat kuat nih, padahal bukan obat kuat. Ini adalah untuk meningkatkan stamina dari pria. Tapi dampaknya bisa ke situ juga ya. Dampaknya ujungnya memang ke suplemen atau kesehatan atau vitalitas pria sebenarnya. Tapi awalnya itu kenapa vitalitas pria bisa turun karena penurunan testosteron. Makanya kenapa cepat lelah dan lain sebagainya. Gitu, tapi kalau dari seluruh negara di Asia Pasifik gitu ya, punya keluhan mas sendiri-sendiri nggak sih Pak mereka terkait dengan suplemen Anda? Mungkin ada saran kalau kita tuh butuhnya, negara Vietnam misalnya butuhnya yang suplemen seperti ini, Indonesia butuhnya suplemen yang seperti ini. Beda-beda nggak permintaan demand-nya?
tentu saja sebelum kita melakukan atau memproduksi suatu produk, kita melakukan survei yang cukup mendalam dari departemen R&D kami, dan cukup kuat karena kami mempunyai manufacture dan lain sebagainya. Mereka melakukan survei, research dan lain sebagainya, dan kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa di setiap negara manapun mereka sangat aware terhadap kesehatan sebenarnya. Gitu. Jadi maupun pria atau wanita itu mereka sangat aware terhadap kesehatan, dan pasar kesehatan itu sangat luas sekali. Gitu. Tapi pada saat kita memproduksi, kita harus melihat bahwa satu produk ini harus memberikan benefit yang tidak bisa atau sulit diikuti oleh produk yang lain. Nah, itu dia gitu. tuh. Jadi Karena kompetitor juga banyak sekarang ya. Betul. Ada yang single ingredients dan lain sebagainya. Makanya kenapa setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan kami itu produk yang memang sulit untuk diikuti oleh kompetitor lain. Itu salah satunya. Jadi tadi ada 3 varian ya, ada di Ada 3. VN, kemudian juga ada yang untuk cowok. Tadi namanya Betul. apa Pak Eri? Erogen. Erogen, Iya. kemudian yang ketiga? Dan ada satu lagi BLZ Pro. Beljet Pro. BLZ itu adalah Biolinse. Biolinse itu untuk sirkulasi darah, di mana 50% dari ingredientsnya itu kita dapatkan dari jamur linse. Jamur linse di China itu sangat terkenal sekali untuk vitalitas juga, untuk stamina khususnya, dan juga untuk melancarkan peredaran darah. Itu sendiri di Indonesia juga sudah dipasarkan? Sudah dipasarkan, tapi baru saja dipasarkan. Baru saja tahun 2022. Kenapa akhirnya perusahaan Anda mengeluarkan produk tersebut? Ya, karena kita lihat seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa pasar kesehatan di Indonesia itu sangat besar sekali, dan mereka sudah aware sampai ke pelosok ya. Nah, tapi bagaimana cara mempromosikan atau cara menginformasikan produk ini aman bagi kesehatan dan juga bermanfaat bagi kesehatan, itu yang kita lakukan. Nah, sampai saat ini Biolinse ini juga sudah didistribusikan ke beberapa pelosok melalui dealer kami. Ya, tapi memang kalau untuk produk ini lebih general. Jadi ini yang merupakan tantangan bagi kita, di mana untuk produk yang general multivitamin itu banyak sekali, lebih besar daripada produk yang tersegmentasi yang sebelumnya yang saya sampaikan, seperti Divian ataupun Erogen. Gitu. Tapi tetap ada pasarnya. Gitu. Tapi kan kalau kita lihat di Indonesia, apalagi laki-laki begitu, mereka kan lebih nggak aware ya dengan kesehatan makanannya aja, santan, pedas gitu ya. Kalau dari manfaat varian produk Anda yang terakhir itu, ada nggak pengaruhnya ke situ? Sangat pengaruh, Mbak Ya. Jadi produk itu dibuat untuk mewakili beberapa multivitamin untuk bisa mengcover pola hidup yang tidak sehat dari kehidupan kita semua ya. Jadi kita seperti yang Mbak Ya sampaikan, kadang-kadang stres, kadang-kadang juga kerja larut malam, kadang-kadang lelah, dan makanannya juga tidak dijaga. Itulah merokok juga. Itu yang membuat darah kita terkontaminasi, akhirnya kita efeknya kemana-mana di tubuh kita. Gitu. Nah, ini bagaimana BLZ ini bisa mengakomodir untuk sedikit memperingan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh sirkulasi darah. Wah, luar biasa. Tapi produk Anda dari awal Anda ceritakan memang semuanya jenisnya adalah herbal ya. Betul. Tadi yang terakhir BLZ juga dari jamur apa tadi? Jamur lingsi. Jamur lingsi itu udah asalnya dari mana? Saya baru dengar gitu. Saya taunya jamur bakar. Gitu. Langsung ya udah jadi. Betul. Jadi kalau untuk herbal ini memang kita melihat bahwa pasar herbal ini mereka sudah aware, karena bukan hanya maintain tapi juga ada beberapa yang bisa menyembuhkan. Seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa perusahaan kami juga selalu mencari ingredients yang tepat dan juga sulit untuk diikuti kompetitor lain. Jadi salah satunya adalah Biolinse. Biolinse itu Gitu. namanya lucu banget ya, Biolinse. Biolinse. Tapi dari awal pada tahun 2016 ownernya gitu ya melakukan research terlebih dahulu dengan ingredients ini, kemudian menciptakan produk-produk tersebut. Bisa Anda jelaskan mungkin awal mulanya bagaimana? Apakah memang dulu beliau ini punya nenek moyang yang memanfaatkan tumbuh-tumbuhan begitu untuk dijadikan obat? Ya. Sebenarnya kalau dari founder kami tidak hanya menemukan produk ya, karena itu ada departemen yang berbeda yang menemukan satu produk yang cocok untuk dikonsumsi dan sangat bermanfaat. Tapi lebih lagi ke perusahaan kami ini mempunyai satu sistem cara menjual secara efisien untuk para dealer kami, dan juga didukung oleh produk yang bermanfaat untuk pelanggan. Jadi ini salah satu sinergi yang cukup baik, di mana penjual kami juga paham cara menjual. Kita menyiapkan sistem yaitu 5S yang bisa membuat dealer-dealer kami itu
terpacu untuk mau menjual lebih banyak karena mendapatkan penghasilan cukup lumayan, cukup besar lah istilahnya gitu. Jadi ini didukung sistem, didukung produk, didukung dengan manpower yang kami sediakan, dan didukung juga branding dan partnership dengan pihak-pihak tertentu. Ini yang membuat produk kami bisa bersaing di pasaran. Oke, khususnya di Indonesia apalagi banyak occasioners nih yang memang lebih percaya herbal ya. Karena di Indonesia kan kita memang dari zaman nenek moyang juga mempercayakan herbal begitu ya. Susah nggak bersaing dengan mungkin produk-produk lain yang mungkin lebih strong chemicalnya? Ya. Apa mungkin ada perbedaan yang signifikan? Sampai saat ini pada saat masyarakat Indonesia melihat ini satu herbal dan ini juga bukan suatu obat, ya mereka lebih aware dan mereka lebih trust terhadap produk-produk yang berbau herbal. Karena herbal itu kita lihat bahwa tidak berdampak kepada tubuh kita secara kimiawi. Jadi itu yang kita jual. Oke. Memang kalau yang pakai kimia kenapa Pak Henry? Kimia efeknya kan regeneratif dan lain sebagainya. Ada nggak mungkin contoh kasusnya dari produk serupa yang Anda punya? Kebetulan kami semua memang produksi dan konsepnya itu adalah herbal, produk herbal. Oke. Nggak, maksud saya pernah nggak Anda kan mungkin perusahaan Anda belajar dari kasus-kasus yang beredar di masyarakat begitu ya, sehingga akhirnya memproduksi produk tersebut dengan safe mungkin, seaman mungkin untuk dikonsumsi. Kalau dari kasus-kasus ada nggak yang mungkin ditakuti oleh masyarakat di luar sana yang mengonsumsi herbal? Pak ini mengandung ini enggak gitu, saya takut nih. Yang ditakutkan yang banyak kita temui dari pelanggan adalah bukan takut ini berdampak kepada tubuh mereka, tapi apakah ini tidak memberikan dampak apapun kepada tubuh mereka. Itu. Saya udah capek-capek kunyah tablet, saya nggak kurus-kurus, nggak cantik-cantik. Betul. Jadi karena mindset dari beberapa target market kita juga merasa bahwa kalau herbal itu nggak terlalu straight to the memberikan solusi gitu. Jadi mereka berpikir jangkanya lebih panjang. Jangka lebih panjang karena herbal kan gitu. Jadi ini yang membuat mereka ngapain, mendingan saya langsung lah untuk mengkonsumsi produk yang memang betul-betul jelas seperti itu. Oke, jadi 3 produk yang semuanya herbal, cewek cowok ada, menjaga kesehatan dan juga kecantikan. Ini yang paling menarik karena Anda adalah bagian dari strategic business director-nya. Saya mau tanya nih, serius langsung deg-degan ya. Kalau di Indonesia sendiri strategi bisnisnya seperti apa selain tadi Anda katakan digital platform? Ya. Memang untuk perusahaan kami memiliki satu sistem yang sedikit unik ya, Mbak ya. Kita menjual hanya melalui digital platform dan beberapa dealer kami yang tergabung dari SVO, kita sebut sinergi via online, itu mereka membuat konten yang sangat menarik, yang bisa diterima dan juga mengkomunikasikan keunggulan produk kami, sehingga itu yang membuat pelanggan-pelanggan juga tertarik untuk mau mencoba dan akhirnya membeli. Jadi itu terus kita pelajari apa sih konten-konten yang bisa menarik pelanggan dan memutuskan pelanggan untuk membeli, dan juga kita bekerja sama dengan beberapa KOL, Key Opinion Leader yang juga tertarik dengan produk kami dan sudah menjadi pengguna untuk produk kami. Itu menjadi salah satu selling benefit kita, dan juga yaitu yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa kita menyiapkan satu sistem di mana dealer-dealer kami yang menjual ini juga bisa menjual dengan lebih mudah dan semua lebih jelas, transparan. Dan juga kita dukung dengan beberapa dari sisi branding dan marketing. Nah oke, Zoto, kita udah tanya ya bahwa strategi bisnis dari Divian sendiri ini juga luar biasa, sehingga tadi juga menggait banyak komunitas-komunitas hingga melakukan CSR juga begitu ya. Tapi yang paling buat saya penasaran juga, Anda kan ini produk suplemen kecantikan juga kan, pernah nggak mengadakan mungkin acara konseling atau pendekatan dengan masyarakat atau pengguna atau pengonsumsi herbal-herbal untuk kecantikan dan kesehatan? Ya. Kita dalam waktu dekat kita akan mengadakan satu program di mana program ini adalah kita akan lebih mendekatkan diri kepada pelanggan-pelanggan kami yang sudah memberikan respon untuk mengkonsumsi produk kami. Jadi kita akan bentuk satu komunitas namanya Wellness Family. Well-fame gitu. Jadi bukan Wall of Fame ya. Bukan Well-fame. Well-fame, oke. Jadi di Well-fame ini kita akan coba create event-event yang tentunya akan kita submit apapun informasi terkini mengenai produk kami. Seperti itu khususnya di VN. Oke. Tapi goalnya selain menjual produk ini bisnis banget
banget ini Pak Henry. Yes. Selain menjual produk dari Divian sendiri punya nggak goal tertentu di masyarakat? Tentu saja Baya. Jadi setiap produsen saya rasa memiliki satu misi ya untuk bagaimana memberikan suatu produk yang bermanfaat bagi pelanggan dengan harga yang terjangkau dan juga sustainable untuk produk ini juga panjang dan tentunya juga memberikan keuntungan dan masa depan yang lebih baik untuk dealer-dealer yang menjual produk kami. Jadi salah satu hal yang paling penting ya seperti itu. Jadi kita internal dan eksternal kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu. Jadi walaupun pelanggan itu juga kita tidak pernah berinteraksi sebelumnya, tapi kita akan mulai mengadakan event-event, tentunya kita akan mengundang pelanggan-pelanggan kami yang setia. Wow, untuk dealer sendiri nih sudah tersebar di beberapa, kalau di Indonesia sudah tersebar di beberapa kota Pak? Sudah tersebar di 5 kota. Di 5 kota. Di 5 besar. kota, betul. Oke, di mana aja? Di Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta dan juga Pekanbaru. Wow, yang paling banyak penggunanya, yang paling banyak customer-nya dari mana? Karena ini digital, jadi itu tersebar ke seluruh Tersebar provinsi ya? di Indonesia. Jadi nggak ada statistiknya gitu ya? Betul, tidak ada. Jadi Wow, ini walaupun luar ada biasa. tapi ini besar sekali Mbak ya. Jadi kita harus mengkolek. Tapi kalau saya lihat ini penyebarannya cukup merata di seluruh daerah di Indonesia. Oke, Gitu. rencananya mungkin Anda pasti setiap tahunnya mengadakan research ya, kawasan mana yang mungkin membutuhkan suplemen seperti ini. Kalau sejauh Anda ini targetnya untuk tahun depan kemana nih? Tahun depan tentunya saudara-saudara saya yang ada di Indonesia Timur itu Wah. kita akan terus berinteraksi, kita akan terus memberikan produk yang terbaik dan juga service yang terbaik untuk teman-teman kita dan saudara-saudara kita di Indonesia Timur khususnya. Luar Walaupun biasa. tanpa melupakan Indonesia Barat dan juga Indonesia Tengah. Jadi Iya yes. dong, karena dari Sabang sampai Merauke semuanya harus sehat, harus cantik, Betul. ya kan. Betul. Cowok-cowoknya juga harus ganteng dan juga sehat. Betul. Gitu. Kalau untuk harapan tentunya ke depannya, ini kan sebagai produk yang juga memberikan banyak manfaat juga untuk masyarakat. Ada nggak harapannya Pak? Ya, tentu saja bagaimana kita mempromosikan atau bukan mempromosikan ya, tapi menginformasikan produk ini kepada masyarakat Indonesia untuk bisa hidup lebih sehat. Semakin banyak pelanggan yang mendapatkan manfaat dari produk kami, itu merupakan misi kami kayak. Jadi itu yang terus kita akan jalankan, bagaimana menginformasikan, bagaimana memberikan produk yang terbaik dan bagaimana memberikan servis yang terbaik dan tentunya juga memberikan sumbangsih kepada masyarakat dalam hal kesehatan. Oke, tapi sejauh ini sudah ada after sale service-nya nggak? Sudah ada ya? ada. Di Dan semua melalui digital kayak. digital semua, medsos digital. semua ya? Betul. Wah, ini berarti adminnya standby 24 jam? Standby 24 jam. Berarti diarahin juga, Anda langsung suka cek digital platformnya juga? Jadi untuk sosial media mereka juga standby ya, kita melakukan 3 kali shift. Jadi setiap lead yang masuk kita akan balas secepat-cepatnya. Wah, Gitu. nah ini untuk Okezoners yang sudah cukup mengenal TVN atau bahkan sudah menjadi pelanggan setia dari TVN, kalau punya mungkin kritik ya langsung dikritik ya, atau mungkin saran ya yang ingin untuk improvement dari TVN juga, langsung aja ke digital platformnya. Namanya apa? Pak Henry? DVN Official ID. TVN Official. Nah di situ juga ID. kita sudah ada medical advisor yang membantu kita untuk menjelaskan jika ada kendala dalam mengkonsumsi produk kami. Nice, ini udah lengkap banget ya, sudah memang benar-benar ready untuk berada di kompetisi digital platform. Baik Pak Henry, terima kasih Okezoners, Terima luar biasa kasih, sekali Aya. perbincangan saya pada hari ini dengan narasumber kita yang cukup inspiratif, yakni Bapak Henry Tania selaku Strategic Business and Partnership Director. Dan kita juga berharap sama-sama semoga event ini tetap terus menjadi top of mind ya di masyarakat dan bisa kembali mendapatkan penghargaan Superbrand di tahun berikutnya. Kalau begitu Okezoners, terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.